Mobil jelek gini kok mau sih? Anak kamu kan punya perusahaan. Harusnya kamu bisa minta mobil yang lebih bagus. Kamu tuh ngapain sih di sini? Nanti kalau Aska balik, bisa marah dia. Saya cuma mau ngingetin. Hati-hati. Hidup kamu bisa berakhir kapan aja. Ini kopi spesial bikinan aku. Makasih ya, Nay. Rasanya benar-benar spesial. Gitu dah. Aku seneng deh Mbak Tere tuh datang ke sini. Kita kan udah lama banget nggak ngobrol berdua kayak gini. Apalagi jalan bareng. Iya, Nay. Mbak juga. Apalagi sekarang kita sama-sama sibuk kerja kan. Ah, Nay, Mbak kesini nggak lama ya. Niatnya Mbak tuh kesini cuma mau nyampein pesan. Pesan dari Paska. Kamu kenapa sih, Nay, sama Paska? Kayaknya tadi dia tuh kesel banget sama kamu. Dia bilang, kamu jauh-jauh dari dia dan jangan ganggu hidupnya dia. Perasaan kamu bertepuk sebelah tangan ya? Ya enggak Mbak. Aku nggak bertepuk sebelah tangan. Terus kenapa Paska kayak marah banget ya sama kamu? Perhatiannya Pak Aska tuh beda banget sama aku Mbak. Aku paham banget sifat Pak Aska. Dia tuh nggak gampang ngasih perhatian yang dalam banget ke orang lain. Mbak Tere tahu sendiri kan, dan Mbak Tere yang bilang sendiri. Kalau kelihatan banget kalau Pak Aska itu deketin aku. Mbak juga gak tahu harus ngomong apa sih, Nay. Tapi tadi kelihatannya Paska ketus banget. Kamu tahu sendiri kan, kalau ada kemauan dia tuh harus dipenuhin, gak boleh ditentang. Sekali lagi saya ingetin. Hati-hati. Aduh, kenapa nih mobilnya? Aduh. Aduh, kenapa nih mobilnya? Halo, Pak. Bisa kirim montir nggak ya? Saya Sherlock sekarang. Ini mobil saya keluar asap. Paska. Kamu nih apa-apaan sih? Saya kan udah bilang sama kamu. Kalau mau masuk, ketok pintu dulu. Mau saya tempel aturannya di situ? Gimana sih kamu nggak paham-paham juga? Bapak utang penjelasan sama saya. Kamu nggak lihat ya, saya sibuk nih. Saya jadi nggak bisa mikir nih gara-gara ada kamu di sini. Saya harus meeting padahal. Saya ini bukan orang yang nggak dikenal sama Bapak. Tapi saya nggak ngerti. Kenapa sekarang Bapak berubah? Salah saya apa, Pak? Bapak nggak ngerti apa-apa kan ternyata? Kenapa, Pak? Supaya saya keluar. Bapak ngindarin saya?
Lo mau apa? Ngomong mau apa? Gue mau minum. Busuk banget. Udah jatuh. Bilang dari tadi, gue bukan dukun. Gak bisa tahu lo mau apa. Tunggu. Devan kemana sih? Dari tadi gue tungguin gak datang-datang. Dasar ngaret. Lah? Bisa-bisanya dia ngerjain gue. Kurang ngajar nih orang. Aduh sakit banget. Gue gak bisa bukain. Bawel. Bolin. Minum. Aduh, kaki gue sakit banget nih. Aduh, kaki aku sakit banget ini. Ternyata aku gak bisa jalan. Aku gak bisa berdiri loh. Masa lo tega sih ninggalin gue sendirian di sini? Gue temenin lo sebentar. Tapi gak boleh bawel. Kalau bawel gue tinggalin lo. Oh Yudi, kumpulin semua manajer di ruangan meeting. Sebentar lagi saya kesana. Tuh, kamu lihat kan? Saya sibuk. Meeting kok dadakan. Yaudah, silakan Bapak kalau mau meeting aja. Saya akan nunggu Bapak sampai selesai meeting. Bapak kenapa sih tega banget? Kalau Bapak mau pergi dari hidup saya, silakan Pak. Tapi nggak gini caranya. Seharusnya Bapak tuh yang tegas. Ngomong langsung ke saya. Jangan bikin saya bingung, Pak. Dulu Bapak kan yang selalu ngikutin saya. Saya pernah minta Bapak untuk pergi kan. Tapi apa? Bapak bilang kalau saya itu perlu orang seperti Bapak. Tapi sekarang kamu mau kita bicarakan? Oke. Sejam lagi kita bicara di rooftop. Di tempat kamu dulu seenaknya nyium saya. Ini dokumen pegawai. Seenaknya aja mau dilihat. Keluar kamu. permisi Pak. Mesinnya kenapa, Pak? Ada yang koslet, Bu. Bahaya sekali ini, Bu. Untung ibunya cepat keluar. Maksudnya mesinnya udah usang.
Mestinya bagus semua. Harusnya nggak ada yang koslet. Mungkin saja ada yang ngotak-ngatik. Saya nggak ngerti mesin, Pak. Nggak mungkin lah saya ngotak-ngatik. Kamu tuh ngapain sih di sini? Nanti kalau Aska balik, bisa marah dia. Saya cuma mau ngingetin, hati-hati. Hidup kamu bisa berakhir kapan saja. Edwin mau nyelakain saya. Kenapa dari sekian banyak tempat, Aska memilih di sini? Aska, kamu harus datang. Ternyata kamu hampir nyelakain saya. Kurang ajar kamu. Katanya kamu kerja sama dengan saya. Kok kamu malah mau ngebunuh saya? Kamu yang bodoh. Kamu ngajak Edwin untuk mengkhianati saya. Edwin lebih percaya dan lebih dekat dengan saya daripada sama kamu. Kamu tidak tahu hubungan saya dengan Edwin. Mereka adalah anak-anak saya. Dan saya didik mereka dan saya sayang dan saya besarkan mereka. Kamu masih pengen nyelakain saya? Pasti Edwin itu kan cuma ngejalanin perintah kamu, Mas. Kejam kamu. Kejaman mana dengan kamu? Kamu menghabisi suami kamu sendiri. Itu hanya peringatan kecil. Kamu boleh berbuat sesuatu di belakang saya, tapi kamu lupa. Saya selalu ngawasi kamu. Jadi jangan macam-macam dengan saya. Peringatan berikutnya, saya rasa tidak ada lagi. Saya bisa buat kamu bertemu dengan suami kamu. Terus kamu apa?
Nggak mungkin kan, kamu ngelakuin ini semua tanpa tujuan. Saya mau apa? Kamu punya Gio, saya punya Devan. Saya pengen Devan sama saya. Dan kamu sudah ngerasakan bagaimana kemarahan saya. Kamu ingat kebakaran? Itu hal kecil. Dan saya bisa lebih dari itu. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Kamu memang agak aneh. Kamu benci sama saya tapi kamu selalu mengunjungi saya. Kamu bisa berpura-pura dan saya tidak mau dan tidak akan tertipu lagi dengan kamu. Terus kamu mau apa? Kamu bujuk Devan supaya dia kembali ke rumah saya. Dan itu adalah tugas kamu. Untuk memaksa Devan untuk tinggal di rumah ini.